Literasi di Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang kompleks di tengah era digital. Minat baca masyarakat generasi muda cenderung menurun. Namun di sisi lain perkembangan teknologi juga membuka peluang baru untuk meningkatkan literasi. Nah, akses terhadap informasi juga semakin mudah dan berbagai platform digital tentu saja bisa dimanfaatkan untuk mendorong minat baca. Di Hari Literasi Nasional ini bagaimana perkembangan literasi di Indonesia dan bagaimana cara meningkatkannya? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Tantangan terbesar dalam menumbuhkan kegemaran membaca adalah perbedaan ketersediaan bahan perpustakaan dan tingkat kegemaran membaca dari masyarakat. Kondisi ekosistem literasi dan buku di Indonesia sendiri menunjukkan angka yang belum memuaskan. Data Perpustakaan Nasional pada 2021 menyebutkan jumlah capaian koleksi di perpustakaan daerah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia, rasionya adalah 1:90. Artinya, satu buku ditunggu oleh 90 orang. Tentu saja jumlah koleksi ini masih sangat kurang jika dibandingkan dengan rasio kebutuhan dengan penduduk Indonesia. Karena menurut standar UNESCO adalah satu orang membaca 3 buku baru per tahun. Setali 3 uang, data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020 dan kajian penerbitan menunjukkan angka yang masih minim. Secara nasional, jumlah terbitan sejak 2015 hingga 2020 sebanyak 437.000 judul buku dengan jumlah penerbit aktif secara nasional sebanyak 8.969 penerbit. Jumlah terbitan nasional jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat Indonesia menghasilkan rasio sebanyak 1:514. Artinya, jumlah terbitan secara nasional tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Sementara itu, Duta Baca Indonesia, Golagong, membagikan pengalamannya setelah melakukan safari literasi dari Jawa hingga ke NTT. Dia mendapati pengalaman bahwa banyak buku yang diterbitkan tidak melewati proses yang benar. Dia juga menemukan kondisi darurat buku di NTT. Warga antusias untuk membaca dan menulis, sedangkan dibutuhkan perbaikan gedung perpustakaan, perpustakaan keliling, hingga dana alokasi fisik perpustakaan. Dia menekankan, kondisi darurat buku dapat diatasi apabila semua elemen masyarakat ikut peduli. Literasi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. Melalui literasi, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan, meningkatkan kualitas hidup, dan berkontribusi dalam pembangunan negara. Nah, bagaimana sebaiknya Indonesia meningkatkan literasi dan juga minat baca, khususnya pada generasi muda, generasi digital yang sangat tergantung kepada gadget ya. Nah, di studio telah hadir seorang penulis sekaligus duta Baca Indonesia tahun 2021 hingga tahun 2025, Henry Hendrayana Haris, atau lebih dikenal dengan nama pena Golagong. Apa kabar, Ya, Mas baik Gol? Mbak Desi. Selamat ya, Selamat. jadi duta. Sebenarnya ini sudah lama. cukup lama ya, Iya, sudah iya. hampir. Baru tercium mungkin. Baru tercium, Karena saya baru sering di desa terkenal. terus Mbak, di pelosok. Ya, berarti bekerja Ya. dan melakukan misinya sebagai duta. Tapi sebelumnya mungkin kita perkenalkan dulu ya karya-karya Golagong yang mungkin ya sudah tidak asing lagi ya. Ini sudah menulis sejak tahun 80-an ya. Mas Gol, kalau saya lihat nih banyak sekali buku-bukunya, mungkin yang paling populer yang Balada Si Roy, yang serinya itu. Dan kemarin Mbak, Badan Bahasa mengapresiasi saya 40 tahun berkarya. 40 tahun Badan berkarya. Bahasa di Jakarta. Ada beberapa nama juga. Ya terima kasih. Jadi diapresiasi 40 tahun berkarya. Iya, oleh sebab itu pantaslah jadi duta baca ya. Dan 40 Amin. tahun berkarya ini pasti 20 kita harapkan seterusnya. Amin, amin. Berkarya. Tapi mungkin apa yang telah dilakukan selama menjadi duta ini? Baca. Karena tinggal 1 tahun lagi. Iya. Mungkin apa saja hasil nyata yang dicapai? Ketika saya ditunjuk untuk jadi duta baca,
kan sebelumnya artis ya atau public figure. Ya, dan yang teman-teman kita juga. Iya, yang lebih familiar lah. Tiap hari muncul di TV, tiba-tiba saya ditunjuk. Waktu itu saya nolak, Mbak. Pertama saya nggak sempurna, secara fisik ya tidak sempurna. Kemudian juga soal populer tidaknya saya juga menyerah lah kalau harus seperti Najwa Shihab, Andi Noya dan Tantowi Tantowi kalau Yahya. gitu ya. Iya, Tantowi. Tapi Perpusnas menjawab sangat bijaksana begini, nanti biar kami yang menyempurnakan. Oke, kata saya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saatnya sekarang bukan lagi narasi tapi aksi. Oke, saya mungkin akan lebih banyak ke desa-desa. Itu yang mereka mau. Jadi selama ini 3 pendahulu saya itu contoh toladan orang sukses yang suka baca buku. Nah sekarang bisa nggak kamu bikin sukses itu orang-orang di desa? Harus percaya mereka bahwa membaca buku bisa jadi sukses. Kebetulan waktu itu konsep Perpustakaan Nasional revitalisasi perpustakaan. Dari perpustakaan sebagai referensi menjadi pusat peradaban. Disebutnya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi kalau misalnya masyarakat datang ke perpustakaan, dia harus mendapatkan dampak ekonomi. Jadi maka tagline saya, Duta Baca Indonesia, biasanya saya menyebut begini, saya Golagong, Duta Baca Indonesia berdaya dengan buku. Oke, saya Gitu. Golagong, Duta Baca Indonesia berdaya dengan buku. berdaya dengan buku. Jadi orang harus percaya bahwa jika kamu membaca buku tentang brownies, maka kamu akan jadi pengusaha brownies. Karena selama ini orang mempercayai bahwa kalau membaca buku dia jadi insinyur, dia jadi dokter, dia jadi guru, dosen. Nah bagaimana dengan rakyat kecil? Apakah kapasitasnya berkembang? Nah maka Perpusnas mulai memilah-milah buku-buku kecakapan life skill itu sekarang ditingkatkan. Itu. Oke, nah Golagong, ketika memulai katanya turun ke desa-desa. Ya. Bisa diceritakan contohnya dan apa yang dilakukan, feedbacknya seperti apa, dan buku-buku apa saja waktu itu yang dibawa oleh Ya. Anda ke masyarakat? Ke masyarakat. Waktu itu saya menyodorkan program Safari Literasi. Jadi label besarnya itu Gerakan Indonesia Menulis. Karena waktu itu saya disodorkan realitas bahwa UNESCO menginginkan 1 orang Indonesia membaca 3 buku 1 tahun. Sedangkan realitas yang ada dari data Perpusnas, 1 buku Mbak Desi ditunggu 90 orang, antri. 1 buku ditunggu 90 orang. Tahun 2021. Jadi sebenarnya Kurang buku kan? bukan saja kurang buku, tapi ketika ada buku itu juga, Ketersediaannya. itu ketersediaannya, Ya. tapi minat bacanya juga. Nah, ini persoalan sering menganggap orang minat bacanya rendah. Jadi data itu tidak ada penyebutan minat baca rendah. Lebih Tidak ada. ketersediaan buku Ketersediaan buku. Lalu saya bertanya, ini persoalan anggaran atau tidak ada penulisnya? Jawabannya apa? Tidak ada penulisnya. Selama ini kita terlalu asik ke buku-buku ajar. Kalau versi orang-orang yang sudah sukses, misalnya sering ada anggapan ilmuwan tidak baca buku sastra. Kalau kita mengikuti perkembangan zaman, semua orang sukses, apakah dia itu ilmuwan atau apapun, membaca buku sastra. Itu penting. Saya setuju. Itu wajib. Wajib. Karena dalam sastra kan ada banyak disiplin ilmu ya, antropolog, fisika. Jules Verne siapa bilang? Dia bikin novel yang kemudian orang bikin kapal selam. Nah, ini yang kemudian jadi PR saya. Maka saya membuat Gerakan Indonesia Menulis, Safari Literasi. Jadi saya datang dengan biaya negara, misalnya saya diundang ada biaya negara misalnya ke Mataram. Itu biasanya anggarannya terbatas, hanya 3 malam 2 hari. Saya berkolaborasi dengan komunitas, dengan organisasi, profesi. Saya bilang, saya mau ke Mataram, punya tiket pulang. You sanggup nggak bikin acara tanpa pro bono ya? Ya. Nah, selesai Perpusnas pulang. Nah, organisasi di daerah itu membawa saya ke desa-desa. Ke desa-desa, tidur di rumah penduduk. Nah itu dengan organisasi siapa kerjasamanya?
Pertama dengan Forum Taman Bacaan Masyarakat. Ini sebagai contoh ya ke Ya. Mataram. Itu sempat tahun berapa? Tahun sepanjang saya 2021 sampai 2002 ini, 24 sudah 3 kali, Mbak. 3 kali. 3 kali. Ke mana-mana saja di daerah? Ada berapa kota yang dikunjungi? Berapa kota ya? Semua, Mbak. Semua. Jadi pernah kami bawa mobil dari Perpusnas, ada satu titik di Mataram, kami naik dari Jakarta. Nah, karena saya tujuannya ke Mataram, otomatis melewati beberapa kota kan. Nah, biasanya dicegat tuh, Mbak. Dicegat, mampir ke sini, mampir ke sini. Ke desa ada yang pakai bendera. Wah, ini lagu mobilnya lewat tuh. Nah, itu yang menyenangkan. Nah, di Mataram itu hampir dari Lombok sampai ke Sembilun di kaki Gunung Rinjani, sampai ke desa-desa, Mbak, sampai nyebrang ke Lombok, bahkan sampai ke perbatasan dari Aceh sama ya Sabang Merauke udah kami tempuh. Nah, lalu orang bertanya, apa sih yang dilakukan Duta Baca? Satu, mewawancarai kepala daerah atau tokoh literasi atau kepala dinas. Saya bertanya ke mereka, apa betul minat baca di sini rendah? Kedua, mewawancari tokoh literasi. Ketiga, saya seminar. Ya. Misalnya kampus mengundang saya seminar nasional. Atau saya datang ke Taman Bacaan Masyarakat yang direkomendasikan. Gong, mau nggak datang ke sini? Kita bikin acara di desa. Bikin acara di desa. Sehingga dengan cara seperti itu saya mengaktifasi, berkolaborasi dengan teman-teman, mengaktifasi orang-orang yang memang selama ini terlupakan. Ya, jadi sudah dikunjungi dari Sabang sampai Merauke, bertemu langsung Ya, dengan kalau masyarakat, dan kalau dihitung ya, itu kalau dihitung ya, Mbak, ya, berapa? misalnya 1 tahun itu saya didanai 12 lokus oleh APBN. 2021 12, 2022 15, 2023 12, 2024 sekarang 20 lokus. Itu sudah berkembang biak, Ya. bisa kena 1000-an lokus. Komisi 10 nanya ke saya, dari mana itu biayanya? Dari Tuhan dan kolaborasi tentu dengan Dan tentu saja kita harapkan juga banyak bantuan ya, khususnya dari ya Perpusnas beberapa juga kan. Perpusnas, mobil, terus misalnya boleh menyebut beberapa jangan ada misalnya komunitas Ada sponsornya ada juga, sponsor ya. tapi ya belum luar biasa lah. Oke, sebelum kita break, Ya. sambutannya, Wah, antusiasmenya, Mbak, kalau dari 1 sampai 10 berapa Jadi, ininya? 9,5. 9. Kenapa? Karena mereka tuh nggak peduli siapa orangnya. Kalau ke desa-desa itu, yang penting dengar Duta Baca Indonesia, label Indonesia itu merekatkan ada dari pusat datang. Nah, itu membuat mereka bergairah tuh, Mbak. Baik, kita istirahat sebentar, Oke. Gong. Saya Luar minum biasa. dulu. Ini saya mendengarnya saja terinspirasi karena ternyata bukan masalah minat ya, tapi akses dan ketersediaan. Nanti kita bahas itu ya. Oke. Kita bahas, tapi tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Di studio saya ditemani Duta Baca Indonesia, Heri Hendrayana Haris, atau lebih populer dikenal dengan nama penanya Golagong. Cocok sekali menjadi Duta Baca karena juga seorang penulis yang sangat produktif, ya, sudah dinobatkan 40 tahun Ya, berkarya, dan juga saya lihat ini sangat dedicated ya, komit terhadap Baru banget loh itu. perannya menjadi. Tapi dengan telah berkunjung dan lain sebagainya, coba mungkin kita ada berikan salah satu contoh. Oke, contoh ya. Apa yang dilakukan kemudian, dan saya lihat ini kan menularkan semangat membaca, dan lebih penting lagi memberikan akses bagi masyarakat yang selama ini mungkin kekurangan ya bahan bacaan dan juga buku-buku. Bisa berikan contoh sukses yang mencerminkan pekerjaan maupun tugas yang dilakukan oleh Duta Baca. Ya, sebetulnya di setiap lokus itu memang muncul feedbacknya positif. Saya mau kasih contoh Nusa Tenggara Timur saja. Jadi di Nusa Tenggara Timur, dari mulai Labuan Bajo sampai ke perbatasan di Malaka, itu tanpa saya sadari ketika mereka mendengar saya akan datang membawa mobil Perpusnas bersafari kota demi kota, itu ternyata dinas perpustakaan terutama ya, koordinasi saya, hierarkinya ke sana, itu
kepala dinas yang merasa dibuang tadinya. Ada ya gitu-gitu Iya, ya? memang begitu. Macam-macam dibuang saja ke dinas perpustakaan. Nah, ketika saya berkolaborasi dengan komunitas setempat, forum taman bacaan atau forum lingkar pena, itu mereka bergairah, Mbak. Kenapa? Karena salah satu kegiatannya selain seminar, selain saya menyumbang buku, juga pelatihan, Mbak. Pelatihan menulis. Bisa menulis esai, bisa menulis kisah inspiratif atau biografi, menulis cerpen atau novel. Nah, jadi ketika saya datang ke sana disambut dan mereka bersemangat menulis. Dan feedbacknya dari sejak Labuan Bajo hingga Malaka, itu saya diundang lagi untuk datang meluncurkan buku yang mereka tulis. Baru saja kami pulang tanggal 4 sampai 7 Agustus itu dari Kupang. Sebelumnya 31 Juli sampai 4 Agustus di Larantuka. Jadi saya selama 10 hari di Nusa Tenggara Timur, Flores Timur, dan Kupang itu bedah buku. Karya yang sebelumnya saya beri pelatihan. Siapa mereka rata-rata? Berapa usianya? Profil demografinya dan juga dari mana? Ini luar biasa dari kalau SD mereka sampai mahasiswa, Mbak. Melahirkan karya sendiri ya? Ya, jadi dari SD sampai mahasiswa. Memang kekurangannya mereka tidak diterbitkan oleh penerbit besar, tapi mereka menerbitkan secara komunitas, secara sekolah. Tapi itu fine, itu oke, itu bagus. Dan kedua, Perpustakaan Nasional membackup, misalnya memberikan dana alokasi khusus untuk membangun gedung perpustakaan. Sudah berapa sekarang yang dibangun setelah Mas Go sebetulnya menjadi... bukan gara-gara saya, bukan. Ya, tapi saya katakanlah ini menjadi katalis kalau saya lihat. Oke, ya. Kalau nggak salah itu 500-an kabupaten dan provinsi mendapatkan dana alokasi khusus. Dapat dana antara 10 miliar sampai yang renovasi itu sekitar 4 atau 5 miliar. Misalnya gini, Malaka di perbatasan Timur-Timur dengan Timur-Leste itu perpustakaannya nebeng di satu kelas. Bahkan dengan perpustakaan pribadi saya kalah, Mbak. Nah, karena aktif tadi, itu mereka sekarang gedungnya megah. Di Flores Timur, waktu saya datang ke sana, wakil bupatinya langsung saya wawancara, kemudian kita bikin video, meminta ke Perpusnas, Perpusnas langsung tindak lanjuti. Sekarang kemarin saya datang ke sana 31 Juli sudah 70% bangunannya. Bahkan mereka bilang ini akan lebih bagus dari gedung bupati. Nah, itu ketika berbicara dan mewawancarai kepala daerah ini, apa-apa saja yang ditanyakan dan apa yang menjadi concern selama ini? Pertama saya mau ngasih persoalan dulu. Ada 3 persoalan yang sering kita dihakimi bahwa budaya baca kita rendah. Pertama sebetulnya kepala dinas yang merasa dibuang. Ya, mungkin dia ada masalah di dinas lain, OPD lain, atau dia sudah tidak produktif, menganggap mindset dari badan jabatan di satu daerah itu perpustakaan adalah tempat yang memang sudahlah pensiun di sana. Itu satu, sehingga tidak mengaktifkan pustakawan di daerah itu. Yang kedua, akses ke perpustakaan itu sulit, Mbak. Nah, yang paling parah ketiga, distribusi buku tidak merata. Kalau Mbak beli buku di Jakarta 50.000, teman Mbak di Papua minta Mbak kirim, itu biaya pengirimannya lebih mahal daripada harga bukunya itu sendiri. Makanya sekarang Perpustakaan Nasional mencetak 40 juta buku. Dan satu titik, Mbak, karena kita masalahnya variasi koleksi yang minim, itu Perpustakaan Nasional menyumbang tahun ini 10 juta buku didistribusikan ke perpustakaan desa dan perpustakaan masyarakat. Satu titik 1000 buku dengan raknya. Supaya persoalan tadi yang satu buku ditunggu 90 orang, itu bisa disparitasnya bisa diperpendek. Sekarang tahu nggak Mbak datanya? Satu buku ditunggu 11 orang. Tapi untuk mencapai UNESCO tadi, satu orang Indonesia membaca 3 buku, saya nggak tahu apakah itu utopia atau memang bisa kita lakukan sama-sama. Ya kita lihat. Mudah-mudahan Duta Baca berikutnya bisa mewujudkan itu. Ya, dan lebih hebat lagi itu kalau safari yang dilakukan tuh melahirkan calon-calon penulis kan. Itu kan kuncinya. Buku kurang karena tadi jumlah penulisnya itu kurang. Tapi kembali tadi ke soal wawancara ya. Ini kan
harus ada dukungan dan Ya. juga saya ingin Ya, tadi ketahui dengan ya kepala daerah. kepala daerah, Nah, bupatinya itu saya apa? ketika mewawancarai mereka, yang pertama saya tanyakan, ada nggak perda literasi? Karena ini perlu payung hukum, Mbak. Ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang ekosistem perbukuan yang tidak direspon sudah 7 tahun oleh daerah. Harusnya kan ada turunannya tuh. Iya. Harus ada apakah pergub, apakah perda. Kalau saja undang-undang itu direspon, itu daerah bisa nyetak buku sendiri, Mbak. Kan selama ini misalnya orang Papua dia punya buku harus nyetak ke Jawa. Bayangkan tuh menjadi mahal harganya. Kalau undang-undang itu direspon dengan baik, Papua nggak usah nyetak ke Jawa. Nah, jawabannya apa? Ya itu Sadar nggak ada undang-undang ini? ada yang nggak tahu. Nggak tahu. Wah, Nggak tahu. itu kan, nah di Banten itu, Banten pernah menginisiasi pertama kali agar pentahelik ya, anggota dewan, terus akademisi, wartawan, profesi, Nggak ada yang tahu. anggota dewannya, Mbak, anggota dewannya. Kenapa? Coba kalau misalnya ini jadi agak rumit ya. Kalau misalnya setiap daerah punya wewenang, nggak usah nyetak ke Jakarta atau nggak usah nyetak ke Jawa, apa yang terjadi? Nah, ini jadi problem nih. Nah, itu hulu hilirnya nih. Di Papua, di Maluku, punya keinginan misalnya agar buku-buku bervariasi. Nah, sekarang saja 40 juta buku Ya. Ini kan bangun aja di diri kan ada percetakan-percetakan di dengan daerah. otonomi daerah. Nah, sekarang bangun percetakan. Kalau nggak ada payung hukumnya, Nah, itu nanti, payung hukumnya yang mohon maaf, misalnya nanti kepala dinas OPD, ada temennya kan di Jawa, nyetaknya ke Jawa, kan nggak ada payung hukumnya. Investor, kalau saya misalnya investor, saya akan naruh percetakan di Papua. Kalau buku saya bestseller di Jakarta, orang Papua investor itu nelfon, gue terbitin di Papua ya. Udah kirim PDF-nya aja ke sana. Nah, kalau otonomi daerah ini salah satunya ekosistem perbukuan diperbaiki, saya rasa akan Tapi gila. dengan perda yang ada yang existing kan seharusnya kan Nah, ada kemudian ini, ada muncul literasi yang bisa perbub, dibangun. biasanya perbub ya. Perbub, ada beberapa yang perda. Itu iklim literasinya luar biasa. Karena dinas terkait, misalnya dinas pendidikan, dinas perpustakaan, nyaman, kepala daerahnya nggak akan ada temuan karena ada payung hukumnya. Nah, yang dari diwawancara di Mataram ini contohnya. Ini bagaimana? diwawancara di Ini Larantuka di misalnya, saya Larantuka kasih contoh di misalnya. Larantuka. Saya bilang, Bu, ini sudah ada gedungnya. Gedung ini akan kosong kalau tidak dibantu dengan perbub misalnya, atau perda. Nah, PJ Bupati itu namanya siapa ya, Rashid siapa lupa saya. Itu bilang menjanjikan, oke, kami akan bahas ini. Dan paling menariknya mereka berkolaborasi dengan komunitas. Nah, jadi dinas, TBM, dan Pemkab itu sepakat akan membuat apakah itu perbub atau perda literasi yang melindungi kegiatan literasi tadi. Tapi rata-rata dalam hasil wawancara ini kan sudah dari Sabang sampai ke Ya, Merauke dan begitu banyak ya lokus atau lokasi yang dikunjungi. Ya, ya. Rata-rata kesadaran atau dukungan Kalau 1 sampai maupun 100% ya, iya, dari saya rasa 40%, kepala daerah. baru 40%. Baru 40% ya. Yang selebihnya mungkin tidak aware atau tidak. Saya rasa mereka situasional ya ketika saya datang, tapi begitu ditanya itu, oke, dan nanti kita akan bicarakan. Mungkin merasa tidak terlalu prioritas ya. Jadi Ya, apa ini satu contoh nih Mbak ya, di Bondowoso apa ya, Bondowoso apa Probolinggo, saya lupa. Kepala dinasnya bicara begini ke saya. Saya baru tahu, saya baru 2 bulan di sini, baru tahu bahwa ada dinas jurusan surga. Dinas jurusan surga. Karena dia menganggap ngurusin buku. Saya tanya, Bapak dari mana? Dari sebelumnya. Di dinas basah, Mbak, OPD basah. Salah satu contoh memang begitu, kualitas kapasitas. Iya, ini ada mindset yang harus Ya, diubah. cara berpikir bahwa dinas. Nah, sekarang Perpustakaan Nasional mencoba mengubah cara berpikir itu bahwa dinas perpustakaan harus megah gedungnya. Semua orang bisa nyanyi, musikalisasi puisi, bisa berdiskusi, bisa praktik demo masak, bisa apapun, tidak hanya untuk tesis, skripsi, atau disertasi. Jadi bukan hanya untuk referensi. Dia bisa pertunjukan teater, bisa muter film. Nah, kalau Mbak berkunjung ke gedung perpustakaan di depan Monas itu, kalau Mbak ke sana, wah itu udah luar biasa, Mbak. Iya. Jadi pusat peradaban. Jangan lagi gudang buku, pusat peradaban.
Gitu. Kita istirahat sebentar ya. Ya. Tapi ini poin ini menarik untuk kita teruskan itu. Terus ada perubahan mindset dan juga melihat bahwa membaca itu sesuatu yang memang bisa memperbaiki ya diri kita sendiri dan juga peradaban secara keseluruhan. Kita break Oke. sebentar, Mas Ko, jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar. Insight with Desi Anwar ditemani oleh Duta Baca Indonesia Golagong. Tadi kita lihat ya, Golagong itu sudah kemana-mana menyebarkan virus positif mengenai betapa pentingnya untuk membaca. Tapi ternyata yang paling menarik ini bukan masalah minat baca, ya, tapi ketersediaan akses terhadap buku-buku itu sendiri, distribusi buku-buku itu sendiri. Nah, ini dalam menularkan semangat membaca ini sendiri, mungkin bisa diberikan contoh ya. Apa feedbacknya dan diberikan buku-buku semacam apa dan bagaimana membuat khususnya anak-anak muda, generasi muda, tadi kan dari SD sampai SMP, SMA. Apa keinginannya dari mereka? Apa yang mereka cari? Saya ini kan generasi baby boomers ya. Ya kita mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Kita dari mesin generasi uap. analog. Dari mesin uap hingga sekarang digital. Dari mesin ketik sampai sekarang. Nah, tapi kita beruntung bisa memberitahu ke Gen Z sekarang atau Gen Alpha. Kata Nabi, ajarkanlah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi kalau saya datang ke satu tempat, pertama saya membawa buku dari koleksi pribadi atau sumbangan dari teman-teman penulis. Dari penerbit juga saya kumpulkan, biasanya kalau nggak bawa mobil 20 kilo kargo. Nah, biasanya di beberapa tempat saya mengutip Rano Karno ya, bahwa tidak ada pekerjaan yang sia-sia dari membaca. Saya beritahu ke mereka, saya nih best practice-nya. Jika kamu bertanya apa manfaatnya baca buku, dan saya harus membeberkan itu fakta dan datanya. Kalau saya membuat pernyataan, saya adalah orang yang sukses karena membaca, orang bertanya, apa you punya bukti? Oke, saya kasih tahu, karena kata orang tua saya, ceramah terbaik adalah perilakumu. Maka ketika saya bicara, baca, saya sampai hari ini sudah menulis 130 buku. Dan secara 130 dan secara ekonomi itu berdampak. Saya beritahu ke mereka, kalau kamu menulis, itu akan berdampak secara ekonomi, maka harus berilmu. Dari dimuat di majalah, sekarang di platform digital. Diterbitkan jadi buku, difilmkan, jadi alih wahana. Nah, untuk bisa mencapai itu, saya siap membantu kamu, memberitahu cara-cara terbaik, cara yang benar menulis, agar kamu bisa memiliki dampak ekonomi. Nah, dari hal seperti itu, feedback-feedbacknya lumayan. Misalnya di Berau, itu ada festival literasi, 700 buku diluncurkan. Di Sumbawa besar, itu guru penggerak meluncurkan 200 buku. Di Banyumas, guru dan murid SMP 1 Banyumas meluncurkan 87 buku. Di Aceh, besok ada lokus di Aceh. Sebelumnya saya pelatihan. Di Pasaman Barat, kalau Papua memang budaya lisan perlu berkali-kali ke sana. Harus dibantu tuh Papua, karena mereka budaya lisan. Di Maluku, di Jawa apalagi. Nah, jadi feedback yang paling masuk akal buat saya adalah mencoba memendekkan disparitas tadi. Dari satu buku ditunggu 90 orang, menjadi 11 orang tahun 2023. Nah, itu Mbak Desi yang bisa saya sampaikan, bahwa safari literasi ini mengaktifasi komunitas, kepala dinas, pejabat daerah. Mereka mulai berduyun-duyun ke dinas perpustakaan. Kalau gedungnya jelek, mereka protes ke pemerintah. Nggak layak nih gedungnya.
maka mereka mengajukan permohonan untuk dapat dana alokasi khusus. Oke. Nah, ini kan sebenarnya kan ini menurut saya kan menarik sekali karena kalau ada survei atau Indonesia dibandingkan negara-negara Asia tetangga lainnya, Ya itu. wah di Indonesia literasinya rendah, minat bacanya bisa dikatakan tidak ada, tidak. Tapi kenyataannya, ya minat itu ada dua institusi, Mbak, Kemdikbud sama Perpusnas. Ini harus dipahami nih. Kemdikbud bermain di data tadi dengan PISA ya, Program International Student Assessment. Nah, ini kita harus kritis di sini. Tapi kan poinnya adalah ini sebenarnya bukan karena minat baca yang kurang atau literasi, karena akses. Ya, akses terhadap buku itu. Satu buku ditunggu oleh 90 orang. Sekarang udah trennya udah bagus ya. Tapi sekarang sudah dan ininya kan targetnya untuk 11 ditunggu untuk walaupun idealnya kan satu orang itu dalam baca 1 tahun itu baca 3 buku. Itu masih sedikit ya. Sangat sedikit. Karena buku ini sumber pengetahuan. Sumber ilmu. Sumber kita menjadi orang yang kritis ya, meningkatkan kebudayaan dan juga memberikan kita semangat untuk berkreasi. Coba sekarang nih calon-calon gubernur balihonya lagi pegang buku. Dan kalau kita dengar orang-orang yang sukses itu mereka ini daftar. Tapi Mbak Desi pernah lihat nggak itu caleg atau cagup balihonya pegang buku? Pernah ada nggak ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Ya mungkin karena tidak ada akses pada bukunya itu sendiri. Nah jadi harus ada ya memang gerakan secara nasional ya akhirnya buku ini, dan buku kan sekarang bentuknya kan macam-macam ya, tidak harus nah itu buku. Tuh soal itu kan bisa e-book ya, bisa e-book dan lain sebagainya. Apa ini masih ada 1 tahun lagi itu problem utama juga, bagaimana Mbak. untuk meningkatkan. Jadi saya masuk ke daerah-daerah itu cara berpikir orang tua, guru yang sudah sebetulnya sebentar lagi pensiun misalnya, itu masih resisten terhadap literasi digital. Saya pernah bilang ke mereka di satu tempat misalnya, ada sekolah yang sudah terbuka, kepala sekolahnya open mind, ada yang masih tradisional. Yang tradisional ini saya bilang begini, berani nggak tidak melarang anak-anaknya bawa handphone? Tidak usah merazia. Karena di beberapa sekolah sudah ada podcast. Mbak ngalamin majalah dindingnya? Enggak. Sekarang majalah dindingnya sudah podcast, sudah e-book, sudah online. Nah, di beberapa daerah yang perlu di-upgrade itu kapasitasnya itu sebetulnya guru-gurunya. Ini dilakukan oleh atau mungkin ini juga perlu diberikan harus feedback ya. Ini kan sekarang di Kemdikbud kan sudah ada guru penggerak ya. Sudah ada selain guru penggerak Merdeka Belajar. Sekarang kurikulum apa yang terbaru itu? Kan ini sangat menarik sekali karena dengan gadget dan dengan ini bisa jutaan buku bisa diakses kan. Kita tidak harus memiliki buku fisik dan juga perpustakaan nasional juga tidak harus mengirim. Tapi walaupun itu sudah terbuka, Mbak. Perpustakaan itu ada semacam visi mendukung program literasi digital di masyarakat. Nah, persoalannya tadi di tingkat bawahnya guru-guru atau kepala sekolahnya masih resisten karena khawatir masuk neraka katanya kalau lihat yang negatif dan sebagainya. Masih ada cara pola berpikir surga neraka. Padahal sebenarnya ilmu pengetahuan itu penting. Dan ini kan bisa diatur, bisa dikontrol akses harus yang kalau mengadopsi. Dan ada sekarang kan memang buku yang sifatnya itu digital, jadi itu yang dijadikan. Di beberapa sekolah anak-anaknya, Mbak, itu sudah ngisi platform digital. Tapi apresiasi dari sekolah kurang. Di Mojokerto ada anak sekolah ketika kami seminar, dia mengacungkan tangan. Apa yang dikatakan? Saya sudah menulis 200 buku. 200 buku, Mbak. Saya bilang, kamu nyetaknya gimana? Nyetak sendiri. Dijual ke teman-temannya. 200 buku. Kan itu luar biasa. Luar biasa. Maksud saya, hal ini memang jadi PR kepala daerah di masing-masingnya. Dan kepala dinasnya yang mau membuka diri. Dan ini itu sebetulnya yang terjadi dan ini sebenarnya kan bisa sangat-sangat membantu kita itu leapfrogging ya. Kita dari segi bukan saja perekonomiannya, tapi indikator-indikator negara yang beradab dan sukses ini bisa kita lihat itu dari jumlah buku yang beredar dan jumlah buku bukan yang beredar saja tapi yang memang dibaca gitu, karena memang kunci itu ilmu itu kan semua kan
ada berapa ya penduduk lewat Indonesia? tulisan 270 juta sekarang ya. sekarang 282 juta. Jadi, Handphone yang beredar berapa? oh lebih. Oh, lebih kan? Lebih dari jumlah penduduk Tapi itu yang nggak apa-apa, Mbak. ada. Ini Nah, justru it's ini okay, ya. asal digunakan Nah, maka dengan baik dan benar. Nah, di problem sini utamanya literasinya. guru atau pendidiknya. Ya. Yang kalau pakai metode Ki Hajar Dewantoro, Tuturi Handayani itu harusnya diikuti, kemudian program-programnya diintegrasikan. Misalnya baca puisi, ya tugasnya sekarang mereka video kreatif aja buat reel ya. Baca dia 1 menit, lalu kasih caption, harusnya begitu. Iya, kita istirahat sebentar lagi, itu masih ada 2 segmen. Oke, thank you. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Masih bersama Insight with Desi Anwar, saya berbincang dengan Duta Baca Indonesia, Gola Gong ya. Ini kita masih dalam semangat Literacy Day ya, Hari Literasi yang Gola Gong, saya ingin bertanya ya, di gadget ya, yang serba digital banyak sekali. Kalau kita sudah buka HP ini bisa berjam-jam hilang entah apa yang kita lakukan. Tantangan atau peluang untuk meningkatkan literasi, khususnya anak-anak muda, ini bukannya anak-anak, semua orang sebenarnya. Kita ini kan imigran ya, digital imigran. Saya beradaptasi. Jadi ketika 4 anak kami semuanya digital natif, saya harus beradaptasi. Nah, itu yang saya lakukan ketika saya jadi Duta Baca Indonesia. Pertama kali biasanya kalau bertemu dengan anak-anak sekolah SD, SMP, yang saya tanyakan apa? Kamu punya platform digital? Kamu punya suka baca di platform digital? Rata-rata mereka punya akun medsos. Mereka, lalu apa yang kamu isi? Lalu apakah kamu tahu penyanyi K-pop misalnya? Hal-hal itu yang kemudian menggairahkan mereka. Oh, ternyata Duta Baca bisa masuk ke wilayah mereka. Kadang-kadang saya ngasih hadiah, sebutkan misalnya nama penyanyi BTS misalnya, itu ngacung. Nah, lalu saya bertanya, siapa pahlawan yang gugur di Arafuru misalnya. Tapi mereka tertarik nggak atau lakukan membaca buku, novel, fiksi itu transisi kan, Mbak? menggunakan gadget itu di HP persoalan kita ini kan masing-masing. selalu menyalahkan mereka. Mereka tidak membaca buku, padahal mereka membaca buku. Mereka tahu buku-buku yang ada platform digital. Tapi kita sebagai orang tua jangan dong menuntut mereka udah harus langsung jadi. Makanya harus dibimbing. Saya bilang baca platform digital nggak ada masalah. Nah, meningkat. Nah, itu kan termasuk tergantung gurunya. Harusnya gurunya tuh bikin action plan ya, 1 tahun tuh. Kapan dia baca platform digital terus sampai buku-buku pujangga baru dan sebagainya kan sekarang sudah ada. Mungkin generasi yang tuanya justru yang tidak suka membaca. Kalau anak-anak mungkin mereka lebih banyak waktu. Ada indikasi seperti itu. Ada indikasi seperti itu. Katanya guru bahasa Indonesia ternyata dia tidak baca dan guru dan sebagainya. Sementara muridnya sudah jago bahasa Inggris semua itu. Kalau diajak bicara anak-anak bukan Gen Z atau Gen Alpha, ini mereka berbicara dalam bahasa Inggris sefasih bahasa Indonesia karena exposure mereka terhadap anak saya aja 3 bahasa. Iya. Jadi anak-anak Gen Z. Jadi mungkin mindsetnya khusus untuk yang kayak saya ini sekarang juga kan. Tapi ini saya tertarik ya, Gola Gong. Dari Anda sendiri siapa yang menginspirasi atau menjadi contoh untuk jadi rajin membaca dan bahkan menulis dan lain sebagainya? Apa bisa cerita sedikit latar belakangnya? Pengaruh orang tua kan penting di sini, pengaruh lingkungan itu pasti juga mendukung. Saya tinggal di Banten, di kota Serang, yang jaraknya sepelemparan batu, tapi tidak membuat Serang maju, Mbak. Jadi tahun 74, waktu itu ada Hari Angkatan Bersenjata, banyak penerjun payung di kota kami terinspirasi untuk terjun payung. Nah, ternyata karena saya kecelakaan, terjun payung dari pohon, harus kehilangan tangan. Pada masa itu lingkungan... Itu jatuh? Jadi kami patah karena ingin terjun payung kan. Kalau tentara kan terjun payungnya di pesawat, kami di pohon, lompat-lompat. Tapi nggak ada payungnya? Payung orang tua. Payung ya, hujan? Analoginya seperti itu. Nah, umur berapa waktu itu? Kelas 4 SD, umur 11 tahun. Jadi siapa yang melompat paling tinggi, dia jadi jenderalnya. Jenderal zaman Ahmad Albar, Jenderal Kancil.
Nah, saya harus kehilangan tangan. Di sana di Banten itu tradisi pijat ke dukun. Bapak saya menyesal seumur hidup karena memang dokter belum banyak di Serang. Nah, yang paling penting di sini, hidup saya berubah. Lingkungan menganggap saya akan jadi beban masyarakat sebagai orang cacat di masa depan. Bapak saya bilang, kita pakai ilmu pengetahuan. Kamu tiap ba'da subuh harus jogging. Karena rumah kami di komplek guru dekat alun-alun di kota Serang. Jadi cuma 5 menit lari pagi tiap subuh setelah sholat. Supaya badan saya luas dikasih raket. Setelah itu pulang sekolah kamu harus baca buku. Sebelum tidur dengarkan emakmu bercerita. Bayangkan Mbak, kelas 4 SD sampai saya kuliah di Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Bandung, yang saya lakukan 3 hal ini. Baca buku, main badminton, mendengarkan dongeng. Apa yang terjadi? Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Menulis buku akhirnya Kelas ratusan. 6 SD bikin sandiwara radio. Nulis naskah sendiri, kamar dikunci, sound effect-nya pakai perkakas dapur. SMP saya sudah juara badminton kedua di sekolah. Juara pertamanya tangannya 2. Sudah bikin komik, naskahnya. SMA sudah dimuat di majalah Hai, dapat honor. Sudah wakil SMA, sudah bikin majalah. Jadi otak kanan saya berkembang. Saya anak berkebutuhan khusus. Saya tidak suka sekolah. Kadang-kala yang penting lulus lah. Nah, jadi bapak saya menggembleng itu dan kekhawatiran masyarakat tidak terbukti. Dan saya jadi berdaya karena buku. Nah, hal itu yang kemudian menstimulus saya melihat Ali Sadikin bikin gelanggang remaja. Saya berdoa sama Allah, ya Allah, sukseskan aku jadi penulis. Kalau aku sukses jadi penulis, aku akan bikin seperti Ali Sadikin. Gelanggang remaja yang sekarang dikenal Rumah Dunia, komunitas Rumah Dunia di halaman belakang rumah. Nah, jadi ketika Itu tahun berapa waktu itu? saya sudah bikin tahun 90, Mbak. Dan sampai sekarang masih Sampai sekarang masih. eksis, Masih. Sekarang bisa lebih besar karena kolaborasi banyak relawan dan saya sudah eksis sehingga orang percaya datang ke tempat saya. Kalau datang ke Rumah Dunia, kamu bisa jadi jurnalis, jadi penulis, jadi satu lagi jadi filmmaker. Tapi bisa jadi atlet juga kan? Coba mungkin jadi sedikit ini. Oh iya, ya oke. Tiap hari main Ya, main badminton, apa yang ini terjadi kan ya? Ya. Nah, ini sempat menarik. jadi nih. atlet juga kan, Ya, ini menarik. khususnya di Paralimpik ya. Ya, menarik tuh Mbak. Jadi ketika saya selalu juara kedua dengan yang berlengan 2, Iis Sumirat di Bandung menyarankan saya masuk ke olahraga cacat. Tahun 85 saya juara se-Indonesia. Lalu saya ikut Asian Para Games, menjabat 3 emas. Waktu itu di Solo tuan rumahnya, single double bergu. Lalu ke Jepang tahun 1989, saya juara double dan bergu, singlenya juara ketiga. Tidak menjadi coach badminton juga. Ini menarik. Jadi saya pengen karena kan jadi, itu juga penting ini. Iya, pengen jadi pelatih. Olahraga nasional. Iya, saya pengen jadi pelatih orang cacat ya. Tapi memang saat itu jangankan atlet cacat, atlet yang sempurna pun belum keurus dengan baik. Nah maka kegemaran membaca yang menolong saya. Akhirnya ya saya tekun di sini. Iya, luar biasa. Memang kalau saya lihat ya kunci orang bisa menulis dengan baik itu karena menjadi seorang pembaca yang baik ya. Iya, jadi waktu saya kecil, bapak saya bilang begini, jika kamu membaca buku, kamu akan lupa bahwa dirimu berlengan satu. Jadi betul tuh ketika saya baca Tom Sawyer, baca Papillon, bapak baca Jules Verne, Keliling Dunia 80 Hari. Dan dari mana buku-buku waktu itu? Siapa ya? Jakarta Senin. Jadi bapak saya waktu itu kalau ada orang nengok saya ngasih amplop, itu amplopnya dibeliin buku di waktu itu Lapangan Banteng. Iya. Nah, udah saya koleksi. Jadi uang sakunya semua untuk buku ya. ya. Jadi saya hobi baca buku, hobi beli buku. Penulis favoritnya waktu itu siapa waktu? Kalau di luar saya senang sekali Mark Twain sama Chekhov ya. Iya. Kalau di dalam negeri saya senang Iwan Simatupang dengan Ahmad Tohari. Jadi kita bisa belajar sosiologi, bisa belajar antropologi, filsafat itu semua dari buku-buku sastra. Mungkin saya ini otak kanan ya. Jadi kalau saya sekolah formal tuh nggak tahu tuh, saya kurang begitu suka. Tapi justru saya lihat ini dampaknya terhadap khalayak luas itu jauh lebih bagus, lebih besar dan lebih positif. Satu buku bayangkan itu kalau sudah diterbitkan itu bisa dinikmati oleh siapa saja ya. Ya, jadi memang formal dan non formal harusnya saling paralel ya, beriringan.
Jadi kalau ada yang tidak punya waktu beruntung sekolah formal, datanglah ke taman bacaan atau ke perpustakaan. Seperti itu. Banyak, tetap terbuka peluang untuk sukses. Oke, masih ada satu segmen lagi. Ya. Oh, kita istirahat sebentar ya. Jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Duta Baca Indonesia Gola Gong. Kita merayakan Hari Literasi Nasional tanggal 8 September. Seorang Duta Baca pasti punya tema tertentu atau apa-apa saja yang ingin di-highlight untuk merayakan Hari Literasi ini. Pertama kita ini Mbak selalu bicara soal perayaan agama. Natal, Lebaran Haji, Imlek. Kita tidak pernah mendata satu tahun itu ada berapa perayaan buku. Misalnya Hari Buku Sedunia, 23 April. Pernah nggak kita rayakan? Atau misalnya Hari Buku Nasional 17 Mei. Nah kemudian Hari Aksara Internasional, 8 September. Sebelum saya jadi Duta Baca, saya selalu merayakan itu dengan keluarga. Keluar dari rumah, membuat sembako buku. Isinya itu apa? Isinya ya biasa sembako, tapi ada plus buku. Mungkin 10 buku, 20 buku. Wow. Nah itu saya kasih, biasanya kami jalan, nanti anak saya, papa tukang bakso. Berhenti tuh Mbak. Berhenti, lalu saya berdialog. Mas, tahu nggak hari ini hari apa? Oh, ya apa, jatuhnya hari Jumat, hari Kamis. Nah saya katakanlah saat itu apa ya, mengadvokasi, tanda kutip. Lalu saya kasih, ini sembako buku. Apa ini sembako buku? Nah itu rutin saya lakukan. Lalu saya update di medsos. Saya motivasi ke orang-orang, ayo kita isi. Ini menarik, karena kalau sembako biasa satu hari juga sudah hilang. Kalau buku itu seumur hidup ya, bisa. Jadi ada bukunya di sana. Nah, ke penjaga rel kereta api, ke tukang sapu dan sebagainya. Itu rutin saya lakukan sebelum saya jadi Duta Baca. Nah, itu pertanyaannya. Kita jangan hanya merayakan saja. Misalnya di medsos kan, selamat hari buku pakai Twibbon ya. Tapi aksinya mana? Nah, kalau kita beruntung mengakses buku di rumah, coba periksa bukunya. Kalau ada yang kopinya 2 misalnya ya, atau sudah bosan, nah kita rayakan itu. Gola sendiri ada berapa jumlah buku di rumah? Ada punya perpustakaan? Ada perpustakaan pribadi, ada perpustakaan Rumah Dunia. Saya rasa di angka puluhan ribu ya. Dan nggak pelit ya untuk meminjamkan buku. Jadi kita kadang-kadang kemarin, nah ini program untuk literasi deh ya. Saya punya program sekarang Duta Baca Indonesia masuk sekolah. Jadi saya datang ke sekolah, kemarin ngambil koleksi buku pribadi, nah, lalu disumbangkan ke perpustakaan sekolah, ngasih pelatihan menulis untuk 50 orang, lalu berpesta di lapangan, upacara bendera. Ini sesuai dengan gerakan literasi sekolah. Nah ini sudah ada 3 sekolah lagi, kemarin baru 2 sekolah. Nah besok di Tanah Laut, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Duta Baca masuk sekolah. Nah nanti kegiatannya seperti itu. Kita ngobrol tentang literasi saat upacara, lalu pelatihan 50 orang, nyumbang ke perpustakaan sekolah. Nah kelemahan saya ya nanti buku, terutama buku. Nah hari ini saya akan datang ke satu lembaga, mereka mau nyumbang ratusan buku. Untuk saya bawa ke Kalimantan Selatan. Wah, luar biasa. Tinggal 1 tahun lagi nih. Jadi duta, apa kira-kira yang target-target yang perlu dicapai? Ya, target tahun ini saya harus menjangkau 60.000 orang. Lokusnya 20 Mbak. 20 lokus, APBN bisa mengcover 200 sampai orang. Sampai akhir tahun ini? Ya, 60.000. Tapi lokusnya 20. Ini tinggal hanya beberapa bulan lagi. Coba Mbak bayangkan, 20 lokus, 1 lokus 200 orang. Itu dibiayai APBN. Jadi kalau diakumulasi berapa tuh? 4.000. Saya harus memenuhi jangkauan 60.000. Kalau tidak kolaborasi bagaimana? Makanya safari literasi itulah jalan keluarnya. Saya datang ke satu titik, extend uang tiket pulang, maka saya berkolaborasi dengan daerah. Saya tinggal nambah hari, 2-3 hari. Belusukan ke desa-desa, bertemu dengan orang. Nah itu yang kemudian menjadi 60.000. Sekarang baru 30 ribuan. Pak. Kalau tahun depan apa? Ini. Katanya naik 75.000. Nah saya akan mengaktifkan Duta Baca masuk sekolah. Karena satu titik itu bisa
1000, bisa 750. Nah, bayangkan itu harus berapa sekolah sampai Desember 2025. Dan tentu target menulis buku dan mencetaknya. Ada teman saya di Perpusnas namanya Edi Wiono, dia Pimret Perpustakaan Nasional Press. Jadi dia paralel dengan saya. Dia yang tugasnya menerbitkan bukunya, Mbak. Kalau saya datang ke satu daerah, Mas Edi, ini tolong ada naskah, terbitkan. Nah, jadi luar biasa nih Perpustakaan Nasional. Sudah ada penerbitannya. Iya. Nah, mudah-mudahan tahun depan bukunya makin banyak diterbitkan. Komunitas Rumah Dunia ini sendiri, Ya. siapa-siapa saja, dan ini kan sudah cukup lama kan dibangun. Siapa dan apa profilnya dan apa yang Ya, jadi mereka dapatkan? demografinya itu profil mereka rata-rata kaum duafa. Yang datang ke Banten, kuliah, dia tidur di UKM, tidur di musola, tidur di masjid, nggak punya tempat kos. Nah, mereka saya tawarkan jadi relawan di Rumah Dunia. Mereka menjalankan organisasi Rumah Dunia dari tahun 98 sampai sekarang, tahun 2024. Nah, mereka menjalankan kegiatan-kegiatan, misalnya tadi perayaan buku 1 tahun, lalu bedah buku. Nah, mereka sendiri jadi berdaya karena bisa membayar kuliah dari keterampilan menulis tadi. Dan kemudian ujungnya dapat beasiswa, Mbak. Berapa orang yang sudah dicetak seperti itu? Nah, Yang saya akhirnya tidak menjadi mandiri gitu, karena ini kan sebenarnya kan mengasah Ya, alat ya. yang ada di Kalau kuantitasnya saya kepala nggak tahu. Tapi intinya gini, ada yang bekerja di Jakarta, termasuk di sini, ada yang di grup sebelah, ada yang di koran nasional, ada yang di production house, itu di Jakarta. Kalau di lokal, ada yang di koran lokal, ada yang bisa membuat production house sendiri, ada yang jadi dosen bisa menulis, jarang kan dosen bisa menulis ya, ada yang jadi guru bisa menulis, ada yang jadi diplomat, ada yang S2 S3-nya di luar, ada yang jadi buruh migran, semuanya berujung ke keterampilan menulis. Jadi mereka jadi buruh migran, mereka bisa nulis. Ini salah satu contoh ya, Mbak. Ada TKW di Taiwan, saya sebut satu aja ya, sebetulnya banyak. Dia dipecat oleh bos majikannya, karena setiap pukul 1 dia online dengan saya. Dia tanya, kenapa saya dipecat? Karena saya malu punya pembantu bisa nulis. Kamu nggak layak jadi pembantu. Karena sudah nerbitin buku, Mbak. Lalu dia konsultasi, melamar ke KBRI di Hong Kong, jadi wartawan surat kabar di sana. Sekarang dia di Hong Kong. Dia pembantu luar rumah. biasa sampai merinding ini. Bayangin, Mbak, dan dinikahi sama orang Hong Kong. The power of literacy. Betul, Mbak, the power of literacy, Mbak. Dan dia sekarang dilamar, menikah di sana, bekerja di koran lokal, in-house magazine di KBRI Hong Kong. Makanya ini pendidikan itu sangat-sangat penting ya. Dan itu non formal, Mbak, pendidikan non formal ya. Tapi kan membaca kan bagian dasar ya dari pendidikan itu sendiri. Nah, artinya harus percaya bahwa membaca bisa mengubah hidup seseorang. Sering orang bertanya, literasi itu apa? Orang membahasakannya aksara. Bagi saya, literasi itu adalah daya juang untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Itu literasi. Wah. Ini pesan untuk Hari Literasi Nasional. Rayakan Hari Literasi ini, keluar rumah, sumbangkan buku yang kamu punya untuk masyarakat kecil. Lebih penting lagi juga lebih rajin membaca. Oh, ya sudah tentu. Sekarang masih rajin membaca? Mungkin metodenya beda mungkin ya. Kalau saya betul-betul free, saya berusaha misalnya ada buku baru Paulo Coelho misalnya, saya coba baca Alchemist itu apa sih, terus apa Logical Fallacy, saya ingin tahu tuh kesesatan berpikir apa, ya saya baca. Masih, tapi itu kalau dengan buku analognya, ya analognya, tapi juga kalau lagi jalan e-booknya bisa saya baca. Karena ya saya harus update terus ya, kadang-kala ketika pertemuan itu kan suka, Mas, buku terakhir yang Mas baca apa? Nah itu saya memotivasi orang. Tapi ada skema lain misalnya, kalau saya lagi nulis, biasanya saya tinggal ambil buku apa yang belum saya baca, referensinya halaman berapa, lihat daftar isi. Apa favoritnya? Lebih suka baca fiksi atau non-fiksi, sastra, atau ya tentu kalau di 100% mungkin 70 fiksi, 30% non-fiksi. Seperti itu. Non-fiksi 30%. Fiksi. Karena satu tahun ya, ini pasti lebih dari 3 buku dibaca, atau bahkan 1 minggu itu bisa. Berapa lama biasanya menghabiskan 1 buku? Sekarang jadi duta baca nih, Mbak. Jadi duta baca
Paling 1 bulan itu 2-3 buku lah. Minimal 2. Tapi kalau dulu pas masih muda, rajin-rajin. 1 hari 1 buku. 1 hari 1 buku. Waktu kecil itu ya, sampai kuliah di Fakultas Sastra, 1 hari 1 buku. Tapi sering orang bertanya, apa kamu nggak jadi sarjana? Saya nggak profesor, nggak doktor. Jadi apa manfaatnya buat kamu? Saya bilang, saya nggak tahu seberapa banyak buku yang saya baca. Tapi barangkali apa yang dikatakan orang tua saya benar. Bukan pada seberapa banyak buku yang kamu baca, tapi perilaku sehari-harimu seperti apa. Barangkali itu relevansi kegemaran membaca saya dengan perilaku saya sehari-hari. Ada 2 yang sering saya sebutkan. Jangan korupsi dan jangan menyakiti orang lain. Barangkali itu oleh-oleh saya dari membaca buku. Yang saya temukan tuh 2 hal itu. Jangan kamu korupsi, jangan kamu menyakiti orang lain. Walaupun saya belum sempurna ya. Saya lihat itu otaknya sudah sempurna. Dan itu yang paling penting sebenarnya. Kalau manusia kan kita hidup bersama otaknya. Karena di sini sumber semua ilmu dan juga kreativitas dan keterampilan. Kita selalu memberi makan tenggorokan ke bawah, alamatnya di toilet. Kita lupa tuh memberi makan dari tenggorokan ke atas. Itu investasi masa depan. Investasi. Menurut saya ini pesan yang sangat-sangat baik dalam kalau merayakan Hari Literasi Nasional. Versi Mbak Desi kan poor mindset dan rich mindset. Investasi itu harus kita lakukan. Otak juga harus dibeli nutrisi, jangan hanya memikirkan perut ya. Perut, ya. Kelagong, terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak. Karya-karya berikutnya dan sukses untuk melanjutkan menjadi duta baca Indonesianya. Kita cari duta baca berikutnya, Mbak. Iya, kalau perlu juga nggak apa-apa dilanjutkan saja. Jangan, Mbak. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Stay safe. Bye-bye. Jangan lupa baca 1 saja buku. Ya.